Shalom, umat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berhimpun dalam perayaan iman. Masih di dalam bulan keluarga, tema kebaktian kita hari ini adalah bertekun dalam doa, yang akan dilayangkan oleh Pendeta Maria W. Sindu. Selama bulan Oktober ini, pemimpin liturgi, lektor, dan pendoa syafaat melibatkan perwilayahan. Pemimpin liturgi, lektor, dan pendoa syafaat hari ini di dalam kebaktian umum 1 dan 2 dari wilayah Sunter. Sedangkan di kebaktian umum 3 dari wilayah Tomang Barat Baru. Kami berterima kasih atas pelayanan Pendeta Maria W. Sindu dan juga semua pelayan yang bertugas. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat bagi semua yang hadir. Tuhan memberkati. Sebelum memulai kebaktian, marilah kita simak beberapa warta berikut ini. Saudara-saudara terkasih, kita hidup di tengah-tengah dunia yang memberikan tantangan tersendiri bagi kehidupan keluarga. Di masa lalu, banyak orang menghabiskan waktu sebagian besar dengan keluarga. Namun data baru-baru ini menunjukkan lebih dari 60% orang menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas di ruang-ruang digital dan dunia online. Atas dasar itulah, maka Panitia Bulan Keluarga GKI Samanhudi tahun 2025 mengadakan Family Art Project sebagai wadah di mana keluarga berkumpul dan melakukan proyek dari barang bekas. Mari kita ambil bagian, berpartisipasi, menikmati suasana berkumpul dan bekerja sama serta beraktivitas melalui proyek ini bersama dengan keluarga dan komunitas kita. Kiranya apa yang kita lakukan boleh kembali membawa semangat bersama dalam keluarga untuk saling mengutuhkan dan berelasi. Tuhan memberkati. Shalom umat sekalian, mengingatkan kembali bahwa batas akhir Family Art Project adalah tanggal 21 Oktober. Posting foto proses pembuatan dan hasil kreasi di Instagram, tag Instagram GKI Samanhudi, dan beri hashtag Bulan Keluarga GKI Samanhudi 2025. 6 hasil kreasi terbaik akan diumumkan pada acara puncak Bulan Keluarga tanggal 26 Oktober. Sebagai penutup bulan keluarga yang akan diadakan acara ngumpul nyok di Kampung Krekot pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 setelah kebaktian 2. Akan ada perjamuan kasih atau potluck yang sudah disiapkan oleh panitia yang dibantu oleh PAW, dan umat juga boleh ikut berbagi dengan membawa makanan, snack, dan atau minuman. Setiap umat nanti akan mendapatkan voucher yang bisa ditukarkan pada saat perjamuan kasih berlangsung. Selain itu, ada juga permainan tradisional lintas usia yang bisa diikuti oleh semua anggota keluarga maupun rekan sepelayanan. Bagi yang ingin ikut berpartisipasi dalam potluck maupun games, silakan isi formulir melalui QR Code yang tertera di poster atau mendaftar dengan panitia di meja pendaftaran di hall. Mari kita rayakan kebersamaan ini dalam kasih Kristus. Kelas katekisasi Selasa akan dimulai pada Selasa pada tanggal 21 Oktober pukul 7 malam dan dilaksanakan secara onsite. Usia minimal peserta kelas katekisasi adalah 15 tahun. Dan pendaftaran dibuka sampai dengan Senin 20 Oktober dengan cara mengisi form online atau menghubungi kantor gereja atau menghubungi kontak yang tertera di tayangan dan di warta jemaat digital. Dalam rangka menyambut Natal di bulan Desember, Panitia Natal membuka kesempatan bagi seluruh umat untuk menyalurkan talenta dan ikut ambil bagian
dalam rangkaian ibadah Natal melalui kegiatan Samanhudi Got Talent. Bentuk talenta yang dapat ditampilkan antara lain menyanyi, bermain alat musik, menari, ataupun karya kerajinan tangan, baik secara individu maupun berkelompok. Pendaftaran dan proses seleksi akan berlangsung mulai 19 Oktober hingga 9 November. Untuk informasi lebih lanjut, umat dapat klik link form pendaftaran dan menghubungi PIC yang tertera pada poster. Mari bersama kita hadirkan sukacita Natal melalui talenta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Publikasi Natal Anak. Selanjutnya, kebaktian dan perayaan Natal Komisi Anak tahun ini akan diadakan pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Acara Natal ini merupakan acara gabungan dari seluruh cabang Komisi Anak, yaitu cabang Samanhudi, Pintu Besi di SDK 1, dan Pembangunan di SDK 2. Kami mengundang Bapak Ibu agar dapat mengikutsertakan anak-anaknya dalam kebaktian anak yang telah tersedia, yang dapat diikuti anak usia batita sampai dengan kelas 6 SD. Berikut adalah sekilas tampilan persiapan dan acara Natal tahun lalu. Kita nantikan kembali acara Natal tahun 2025. The child, sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. Pada Senin, tanggal 3 November 2025, akan dilayangkan kebaktian peneguhan Pendeta Kristina Simaremare sebagai Pendeta GKI dengan basis pelayanan GKI Samanhudi. Kebaktian akan berlangsung pukul 6 sore. Umat diundang untuk hadir dan diharapkan dapat mengisi form pendaftaran online dengan QR yang tertera pada layar tayangan, warta jemaat digital maupun Instagram GKI Samanhudi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hening sejenak untuk menyiapkan diri memasuki kebaktian. Marilah kita datang menghampiri Tuhan, sumber kasih dan damai sejahtera. Kami datang dengan syukur karena kasih setianya yang tak pernah luntur. Marilah berhimpun untuk berdoa dan mengenang segala hal yang baik yang telah Tuhan curahkan dalam diri dan keluarga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita berdiri dan menyanyikan berhimpun semua. Puji Maria Bapa
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dalam sebuah keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, saudara semua. Selamat hari Minggu ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar saudara tentang ketekunan di dalam berdoa. Berdoa tanpa jemu itu adalah tanda kebergantungan penuh kepada Tuhan. Berdoa tidak jemu juga menandakan kesungguhan saat seseorang memohon pertolongan Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan agar kita berdoa tanpa jemu. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18 ia menulis, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Umat yang terkasih, sudahkah kita memiliki ketekunan baik dalam berdoa maupun berkarya? Marilah kita memeriksa diri dan mengakui dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati merendah. Kami mengaku bahwa kami belum sepenuhnya menaati ajaran-Mu. Engkau mengajar kami untuk tekun berdoa, namun kami sering lalai, lebih sibuk dengan diri sendiri, dan tidak menyediakan waktu untuk bersyafaat bagi sesama. Engkau mengutus kami untuk berkarya di dunia, namun kami kerap malas, menyerah terlalu cepat, atau hanya bekerja demi diri sendiri, bukan demi kemuliaan-Mu. Kami mengaku bahwa ketidaktekunan kami membuat kami kurang bergantung kepadamu, lebih mengandalkan diri sendiri, dan melemahkan kesaksian kami sebagai umat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu dan bersedia bergumul dalam doa bersama-Mu. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan ketekunan dalam doa dan karya. Mampirlah, berilah telinga pada seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Mampirlah dengan Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan Tata Rahmat, aku menyembah, duduk dalam penyesalan.
ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, sama bagiku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan terus. Saudara-saudari terkasih, dengarlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah sampaikan salam damai satu sama lain dengan cara menangkupkan kedua tangan. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu.
Saudara-saudara, kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam keterbukaan kami datang untuk diisi oleh firman-Mu. Tolong kami sehingga firman Tuhan yang kami terima dapat tinggal diam di dalam diri kami, menjadi penggerak bagi kami untuk melakukan apa yang menjadi panggilan kami, apa yang menjadi esensi dalam hidup beriman. Kami siap berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan firman dengan baik. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat 31. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Penil, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
takkan membiarkan kakimu goyah. Sungguh tidaklah terlelap penjagamu. Ia tak akan terlelap, tak tertidur, sang penjaga umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bacaan kedua menurut kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat kelima. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dan inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menelahkan aku." Kata Tuhan, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah yang tidak sekadar membaca tapi juga melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kehidupan doa, ya. Kita diajak untuk bertekun di dalam doa. Saya punya pertanyaan sederhana, saudara-saudara, untuk mengawali perenungan kita. Di sini siapa yang pernah berada dalam keadaan yang lapar banget? Siapa, saudara? Pernah? Pernah? Kalau keadaannya lagi lapar banget, doanya sama atau beda dengan yang laparnya biasa aja? Beda atau sama, saudara? Hah, bedanya apa? Kalau lapar doanya cepat-cepat, ya kadang-kadang udah makan dulu, belum berdoa, baru doa sambil sendoknya di sini gitu ya, saudara ya. Kadang-kadang ketika kita udah lapar banget, saudara, makin cepet doanya supaya bisa cepat makan. Ya Tuhan, kami berdoa, amin, mau makan gitu ya. Tapi kalau lagi nggak lapar-lapar banget mah doanya bisa lebih tenang. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kan gitu ya, saudara ya. Orang berbeda, saudara, ketika berada dalam keadaan yang terdesak dengan tidak. Atau pernahkah kita, saudara, berada dalam keadaan yang buru-burunya minta ampun, udah terlambat, udah macet di mana-mana, saudara, pernah? Pernah? Berdoa dulu nggak sebelum jalan, saudara? Jujur, ayo. Berdoa dulu nggak? Kalau udah macet banget ini dulu nggak keburu nih, ayo cepetan. Berdoa dulu nggak, saudara? Mungkin ada banyak di antara kita yang udah doanya nanti aja ya, karena udah mepet waktunya, langsung jalan ngeng begitu ya, saudara ya. Nanti di tengah jalan baru berdoa, aduh Tuhan tolong dong, aduh gimana nih macet Tuhan, dan seterusnya. Ya, doanya nggak ditaruh di bagian awal, saudara, ketika memulai segala sesuatu, tapi ketika udah terdesak aja. Atau ada orang-orang tertentu, saudara, yang ketika berdoa itu kerjaannya menuntut Tuhan. Hanya inginnya yang terjadi. Tuhan, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, tolonglah jadikan dia jodohku Tuhan. Kalau dia udah punya jodoh, putuskanlah mereka supaya dia jadi jodohku Tuhan. Kalau memang dia bukan untukku, tolonglah bikin jadi milikku Tuhan. Kan gitu ya, saudara ya. Kadang-kadang ketika orang minta, orang berdoa kepada Tuhan, orang tuh kerjaannya nuntut hanya keinginannya sendiri yang kemudian ingin ya terjadi, saudara. Bahkan ada banyak nyatanya, saudara, orang Kristen yang ngakunya beriman justru nggak punya waktu doa yang rutin. Apakah saudara di sini orang Kristen punya waktu doa yang rutin nggak, saudara? Ada banyak orang yang nggak punya waktu doa yang rutin. Lebih sering lupa berdoa, ya doanya malam bangunnya pagi begitu, saudara. Lebih sering nggak ingat Tuhannya daripada ingat Tuhannya karena merasa nggak butuh dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita melakukan hal-hal tadi, jangan-jangan hal ini menandakan bahwa orang tuh nggak cukup mindful, nggak cukup sadar. Hari ini di sini saat ini menyadari betul, saudara, tentang siapa dirinya dan siapa Tuhan yang diimani. Kadang-kadang orang yang demikian itu nggak ngeh siapa sih yang kepadanya kita berdoa, saudara. Bahwa kalau kita berdoa sama Tuhan, kita tahu Tuhan itu kan yang punya hidup, benar ya. Kita tahu Tuhan yang ngatur segala sesuatu.
Kita tahu bahwa rencana apapun itu mesti goalnya tuh ada di Tuhan, bukan di kita. Kadang-kadang orang tuh nggak ngeh, nggak mindful, nggak punya kesadaran yang penuh, lupa siapa Tuhan. Dan nggak menyadari siapa dirinya yang harusnya bergantung di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, sejatinya sebenarnya nih ya, kalau seseorang mindful, punya kesadaran yang penuh dalam beriman, maka orang tersebut gak akan menyepelekan kualitas hidup berdoa. Orang Kristen yang benar-benar ikut Tuhan, yang benar-benar sadar siapa dirinya dengan dan tanpa Tuhan, itu tidak akan pernah saudara menyepelekan kualitas hidup berdoa. Gak akan pernah menyepelekan cara berdoa, bagaimana kita datang kepada Tuhan. Makanya orang-orang yang seringkali menyepelekan saudara dalam tanda kutip begitu ya, gak heran kalau berdoa mah berdoa, ngucapin mah ngucapin, tapi kadang-kadang terasa kering aja tuh ya. Ngomong sih ngomong, menyatakan sih menyatakan dalam doa, tapi belum tentu berdampak dalam kehidupannya. Dikerjakan sih dikerjakan doanya, tapi makin berdoa malah makin kesel, karena kok lama banget nunggu jawaban Tuhan. Kok kayaknya makin berdoa makin ragu, ini Tuhan tolong saya atau enggak sih? Makin berdoa malah makin nuntut Tuhan ini dan itu dan lain sebagainya, saudara. Kenyataan yang terjadi adalah ketika seseorang gak menyadari betul siapa dirinya dan Tuhan yang kepadanya kita berdoa, maka seringkali doa itu menjadi hal yang hambar, sekalipun dikerjakan dalam rutinitas tertentu, saudara. Ya, ada orang-orang yang tidak berdoa karena mereka tidak percaya. Tetapi kadang-kadang orang menjadi tidak percaya karena mereka nggak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, ada orang-orang yang nggak berdoa karena mereka nggak percaya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang akhirnya nggak percaya karena jangan-jangan mereka nggak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana sebenarnya kerinduan Tuhan itu ada dalam diri setiap umatnya. Dan menarik saudara, dalam pembacaan kita melihat sebuah perumpamaan tentang hakim yang tidak adil dalam perjumpaannya dengan seorang janda. Perumpamaan ini saudara merupakan transisi ya untuk berbicara tentang kedatangan anak manusia ketika nanti ia akan datang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saudara, dalam perumpamaan ini saat kita lihat, saat kita baca, maka di dalamnya itu ada sebuah harapan, ada sebuah tanggung jawab yang diberikan, tapi dalam tanda kutip tidak benar-benar dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya dalam konteks kita mau menunggu kedatangan anak manusia, kita diajak untuk ngelihat nih udah benar belum ya cara kita berada selama ini, saudara. Nah, di Israel kuno, saudara, ketika kita bicara tentang hakim, maka tugas hakim itu adalah menjaga keharmonisan hubungan dan juga mengadili perselisihan antar umat Israel. Sedangkan apa yang dialami oleh janda ya berbanding terbalik, saudara, seringkali mengalami keadaan yang selalu berada dalam ketidakadilan. Kenapa? Karena mereka harus seringkali berjuang pada dirinya sendiri. Ketika mereka kehilangan suaminya dalam budaya yang patriarki, saudara, artinya para janda itu bisa saja kehilangan pelindung dan bahkan mereka harus kehilangan nafkah dari suami mereka. Dan problemnya saat itu terjadi, saudara, mereka itu tidak bisa mewarisi harta suami mereka karena biasanya harta itu akan diwariskan ke anak atau saudara laki-laki almarhumah. Ya, kalau saudara ingat kisah Ruth dan Naomi, begitu ya, maka mereka nggak mewarisi tuh harta suaminya masing-masing. Makanya Boas dalam tanda kutip ya merasa bertanggung jawab sebagai saudara, sebagai keluarga terdekatnya, saudara. Oleh karena itu ketika terjadi perselisihan yang melibatkan janda dan juga anak ataupun saudara laki-laki, saudara, itu adalah hal yang umum pada masa itu. Dan dalam tugas menjaga harmonisasi hubungan dan juga keadilan, hakim itu dibebani tanggung jawab untuk mendengarkan pengakuan atau permasalahan saudara, pengaduan yang ada secara adil dan tidak memihak. Dan ini sesuatu yang penting banget. Kenapa? Karena mereka mengadili kasus itu ya sendiri, saudara. Berbeda dengan sekarang yang ada bantuan juri, begitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting sekali, saudara, bahwa mereka harus menjaga kepercayaan yang diberikan mereka sedemikian rupa. Dan ini juga yang dituntut oleh Allah
kepada umatnya. Kalau dalam Ulangan yang pertama, saudara, ayat 16 hingga yang ke-17 dikatakan, dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antar seseorang dengan saudaranya atau dengan seorang asing yang ada padanya. Dalam semua perkara itu, saudara, jangan mengadili dengan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Jadi saudara, seorang hakim punya tanggung jawab, punya tuntutan untuk bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi menarik karena dalam pembacaan kita, saudara, kita melihat bahwa hakim yang digambarkan dalam perumpamaan ini justru tidak mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Justru apa yang melekat pada dirinya menunjukkan bahwa dia tuh kayaknya nggak cocok deh jadi hakim yang adil. Ya, kalau orang diingetin untuk jadi hakim yang takut akan Tuhan, hakim yang gak memihak, justru hakim ini adalah hakim yang bahkan gak takut akan Tuhan. Dan hakim yang tidak menghormati seorang pun. Dan Tuhan memakai gambaran hakim seperti ini untuk menunjukkan keadaan kontras tentang siapa dia yang ingin ia perkenalkan, saudara. Dalam pembacaan kita, hakim ini malas banget. Ya, dengerin keluhannya si janda yang berulang kali datang meminta keadilan, meminta untuk dibela ketika dia berhadapan dengan lawannya. Tetapi justru dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa akhirnya sang hakim itu menuruti apa yang diminta, menuruti apa yang menjadi tuntutan dari sang janda karena dia berkata dalam hatinya, ya jangan sampai nih nanti janda ini malah melelahkan saya. Udahlah, walaupun saya gak takut akan Tuhan, walaupun saya gak menghormati siapapun, ini karena janda ini udah nyusahin saya, karena kerjanya minta terus neritil terus kira-kira begitu saudara ya, maka saya juga akan melakukan apa yang ia minta. Saya akan memberi keadilan kepadanya supaya jangan terus dia datang dan akhirnya melelahkan aku. Keadaan yang timpang itu yang menjadi perbandingan bahwa hakim yang lalim aja, hakim yang jahat yang gak kenal Tuhan aja bisa melakukan apa yang disebut keadilan walaupun motivasinya berbeda. Hakim yang jahat aja, hakim yang tidak takut akan Tuhan aja pada akhirnya akan mendengar permintaan orang yang terus datang dan berusaha. Hakim yang jahat ini aja pada akhirnya akan mengabulkan dan juga menjawab apa yang menjadi kebutuhan. Apalagi Allah kita, saudara. Apalagi Allah kita yang sejak semula memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang penuh belas kasihan. Apalagi Allah kita yang sejak semula mengatakan kepada kita bahwa ia tidak akan tinggal diam terhadap penderitaan setiap umatnya. Allah mendengar setiap keluhan kita. Allah mendengar apa yang menjadi kepahitan kita, apa yang menjadi jeritan kita. Allah selalu berusaha, saudara, memberikan apa yang terbaik yang kita butuhkan. Ia tidak pernah mengulur-ulur, dia tidak pernah terlambat dalam mengasihi dan juga berkarya dalam kehidupan umatnya. Itu yang mau Allah sampaikan. Jadi ketika berbicara tentang kehidupan doa, Allah udah menegaskan di awal, saya adalah Allah yang penuh kasih. Saya gak mungkin gak mendengarkan. Orang yang jahat aja bisa dengar, masa saya gak dengar. Ya, orang yang begitu aja bisa mengabulkan, masa saya gak mengabulkan, lebih lagi saya. Ya, Allah yang berbelas kasihan. Allah udah menyatakan, udah pasang standar saya melakukan bagian saya. Pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan kita? Ya, Allah sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Problemnya di ayat yang terakhir, saudara, ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Ketika Allah sudah melakukan bagiannya, apakah kita juga sudah berupaya dengan sebaik-baiknya untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan, untuk terus-menerus terikat kepada Tuhan atau tidak? Dalam pembacaan kita, saudara, kita diingatkan bahwa dalam menanti kedatangan anak manusia, dalam proses untuk mengikut Tuhan, maka Allah merindukan kita datang seperti janda tadi dalam usaha yang tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu, saudara, berarti tidak lelah.
Ya, tidak jemu-jemu itu berarti tetap bersemangat, tidak menjadi letih. Walaupun ketika berdoa kita nggak langsung dapat jawaban yang instan. Ya, kalau dikatakan dalam pembacaan kita, apakah Allah akan mengulur-ulur dalam menjawab doa kita, saudara, untuk menolong kita? Enggak. Tapi bukan berarti juga saat kita doa sekarang langsung ada jawabannya sekarang, saudara. Karena mengulur-ulur itu, saudara, berarti Allah dengan sengaja melambatkan diri. Enggak, Allah nggak pernah melakukan hal itu. Allah rindu ketika kita ikut Tuhan, maka kita boleh menjadi orang-orang beriman yang datang secara aktif untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan, karena meyakini betul di dalam Dialah ada jawaban, di dalam Dialah ada keselamatan, dan Allah tidak mungkin tidak. Allah pasti akan mendengar dan melihat kita. Masalahnya, saudara, berdoa dengan tidak jemu-jemu itu gampang atau susah untuk dilakukan? Gampang atau susah, saudara? Jangan capek, jangan gak semangat, jangan jadi gak percaya. Gampang atau susah, saudara? Kenyataannya kan gak gampang. Ya, gimana gampang? Kita doa, kok kayaknya udah bertahun-tahun gak ada jawabannya. Kita minta apa, dikasihnya yang lain. Ya, saya minta yang terbaik bagi saya ini, Tuhan kasih saya yang itu. Saya maunya langsung ke sono, Tuhan kok puter saya kemana-mana. Saya kayaknya mintanya apa, terus kemudian Tuhan kasihnya apa, dan seterusnya, saudara. Ketika orang berdoa, orang bisa saja berada dalam keadaan yang jemu karena doa tidak melulu jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, tapi ketika Allah di sini menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang compassionate, Allah yang penuh belas kasih, maka Allah ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu seturut dengan yang kita butuhkan. Dan kehidupan doa, saudara, bagaimana kita bertekun di dalam doa adalah bekal utama bagi setiap orang beriman untuk berproses bersama dan di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan kehidupan doa, karena itu adalah bekal utama bagi kita untuk berproses di dalam Tuhan. Saudara, saya punya alat peraga. Saya punya botol, saudara. Ya, saudara, saya punya 2 botol. Ya, saya punya pertanyaan sederhana, saudara. Kalau misalnya botol ini, ya, saya banting, saudara, hancur nggak, saudara? Jangan jatuh, ntar saya susah. Jatuh, hancur nggak, saudara? Enggak, saya banting lagi, saudara. Hancur nggak, saudara? Kenapa? Karena plastik, iya dong, jadinya nggak pecah ya. Kenapa, saudara? Karena ada isinya. Kenapa lagi, saudara? Karena apa? Ini saya tekan kenceng banget nih. Keluar nggak isinya, saudara? Kenapa? Karena ditutup, saudara. Kalau ini ada isinya nggak? Nggak ada. Terus kalau misalnya saya giniin, saudara, hancur nggak? Hancur. Kalau saya giniin, hancur nggak, saudara? Hancur. Kenapa hancur, saudara? Karena nggak ada isinya. Kenapa lagi, saudara? Karena saya buka tutupnya. Ya, kalau saya bahkan robek begini, saudara, hancur nggak? Hancur. Apalagi kalau saya banting, injek-injek dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita bicara tentang kehidupan kita, maka kadang-kadang orang seringkali salah bergantung, begitu ya. Mereka bergantung pada apa yang ada di luar diri mereka. Padahal apa yang ada di luar mereka, ya, bisa jadi akan cepat koyak atau hancur karena mengalami permasalahan tertentu, saudara. Kalau kita mau jadi orang-orang yang punya resiliensi, yang bisa bertahan, saudara, maka kita perlu apa di dalamnya? Perlu isi, ya. Kita perlu iman. Dan ini, saudara, yang menjaga kita. Kalau saudara gak punya kehidupan doa yang sehat, gak punya kehidupan doa yang baik, kalau saya buka tutupnya terus saya beginiin, apa yang terjadi, saudara? Tumpah, ya. Kalau saya ketika tutup gak kenceng terus saya banting, akibatnya apa, saudara? Akibatnya pecah. Tadi pagi ya saya lagi ini, pas saya banting pecah. Gitu ya. Terus ada umat yang mengatakan, iya karena nutupnya kurang kenceng. Kalau kehidupan doanya gak kenceng, saudara, ketika kita mengalami pergumulan, bisa aja justru
kita akan jadi orang-orang yang hancur. Kehidupan doa itu adalah kehidupan yang melindungi kita, yang menjaga kita mau dibejek kayak apapun, dibanting kayak apapun, saudara, kita akan tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ada masa di mana ketika kita berdoa, enggak, itu bisa menjadi celah bagi kita, apa yang ada di dalam keluar dan apa yang ada di luar dalam. Kalau misalnya saya tuang air comberan, isinya jadi apa, saudara? Jadi air bercampur dengan air comberan, ya. Maka perhatikan bagaimana kita menutup dan menjaga kehidupan rohani kita. Bagaimana kita kemudian memfilter itu menjadi sesuatu yang penting, saudara. Dan itu peranan doa dalam kehidupan kita. Itu pentingnya bertekun di dalam doa. Sehingga saudara mau dibanting, mau dibejek, mau apa yang nempel sama saudara ini kemudian tiba-tiba hilang, saudara. Kita akan tetap punya value dan iman yang mempertahankan bentuk kita. Bahkan ketika kita jatuh, kita akan bisa kembali berdiri, saudara. Kita akan bisa kembali memantul untuk berproses dengan baik. Firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa setiap orang dipanggil untuk bisa menjalani kehidupan doanya dengan bertanggung jawab. Kalau dipikir-pikir, saudara, di sini siapa yang suka baca Alkitab? Ada yang suka baca Alkitab? Baca Alkitab itu enak gak sih, saudara? Jujur, enak gak sih baca Alkitab? Ih, kok gak berani jawab? Enak gak baca Alkitab? Mau bilang enak tapi enak gitu ya. Jujur aja, saudara, baca Alkitab kan bosen ya? Langsung ngangguk. Bosen kan, saudara? Udah isinya tulisan kecil-kecil, kagak kelihatan. Kalau kita ngerti mah ngerti, kalau kita gak ngerti mah sakit kepala. Tapi kan kita baca Alkitab bukan karena Alkitab itu menyenangkan atau tidak, benar gak? Karena apa kita baca Alkitab? Karena saudara butuh untuk diterangi oleh firman Tuhan. Saudara kalau lapar, makan gak, saudara? Makan. Kalau makannya gak enak tapi saudara lapar, saudara makan gak? Makan. Karena apa? Karena kita butuh makan. Ya, kita bukan makan hanya karena makanannya enak, betul ya? Kita makan karena kita butuh. Tapi ketika kita makan, jangan sampai saat makan itu menjadi saat yang dalam tanda kutip biasa aja. Tiap hari makannya nasi doang, nasi. Belenek gak, saudara? Belenek kan? Makanya kan kita tambahin babi panggang, ya saudara ya. Wis, saya sukanya tinorangsak. Ya, babi masak tinorangsak, saudara. Ya, pakai andaliman. Ya, abis itu kalau anak kos makannya gantilah, masa babi mulu. Ya, kalau akhir bulan nasi dan indomie, saudara. Kan gitu ya. Makanan divariasiin. Kita akan punya invest waktu untuk masak, kita akan beli dengan uang kita makanan yang enak supaya waktu makan, sekalipun kita karena butuh, waktu makan jadi waktu yang menyenangkan. Betul ya? Tapi problemnya kenapa untuk makan aja kita mau effort, tapi ketika bicara tentang hidup beriman, hidup doa gak begitu. Kita butuh nih, tapi effort kita gak sekeras ketika kita masak makanan enak, saudara. Kita cuma seadanya aja, coba selesai. Ya, kalau ingat, ya itu pun kalau ingat, saudara. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa kita butuh. Maka punyalah, bangunlah kehidupan doa dengan tekun tapi juga berkualitas, saudara. Ya, pernahkah kita ketika berdoa, saudara, membangun situasi yang berbeda? Pernahkah ketika berdoa, saudara, kita mendoakan hal yang lain di luar diri kita sendiri? Pernahkah ketika berdoa kita mengupayakan metode-metode lain yang kita bisa pakai sehingga itu bisa kita nikmati, gitu ya. Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami permasalahan hidup, justru doalah yang akan menjadi benteng kita, yang akan menjadi kekuatan bagi kita, saudara, untuk bisa berproses dengan baik sampai Ia datang nanti. Maka Tuhan bertanya, apakah kalau anak manusia itu datang dia akan mendapati iman di bumi enggak? Tolok ukurnya apa? Kita setia enggak dalam hidup peribadahan kita? Dalam hidup doa kita? Dalam hidup mengikut Tuhan? Kita udah punya hidup yang berkualitas atau belum di dalamnya? Itu yang Tuhan tanya kepada kita. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang dua hal. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami hidup yang berat, percayalah Tuhan itu enggak akan tinggal diam. Tapi Dia juga meminta kita untuk membangun kehidupan doa yang sehat dengan datang tidak jemu-jemu. Saudara, udah terlambat ya.
Percayalah 1-2 menit yang saudara-saudara luangkan secara khusus untuk Tuhan, itu yang akan menolong kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Ya, saya pernah saudara udah macet, udah telat ya ketika saya berangkat, saya pengennya sih langsung jalan gitu ya. Tapi saya bilang enggak, 1-2 menit juga enggak akan menambah apapun di jalan dalam hidup saya. Saya berdoa saudara, ya lampu yang tadinya merah jadi hijau semua jadi lancar saudara. Saya enggak bohong beneran, jadi lancar ya. Kita enggak tahu bagaimana kuasa doa itu nyata dalam hidup kita saudara. Ya, kita nih berdoa lagi ngomong minta berelasi, buka akses ke Tuhan yang punya hidup, yang bisa melakukan segala sesuatu. Maka jangan pernah merasa cukup hebat untuk melakukan apapun tanpa Tuhan. Ya, 1-2 menit, 3-5 menit yang saudara-saudara bangun secara berkualitas dengan hati yang penuh untuk Tuhan sebelum memulai segala sesuatu. Dalam waktu-waktu yang rutin yang saudara sampaikan kepada Tuhan, itu yang akan menjadi dasar dalam hidup beriman kita. Ada satu kutipan menarik yang mengatakan, saudara, when the soul forgets to speak, the noise of the world grows louder. Prayer is not about religion, it's about remembering your center in the chaos. Ya, ketika jiwa kita lupa untuk berkata-kata, maka kebisingan dunia itu akan makin besar, saudara. Ya, itu akan makin menghimpit kita. Oleh karena itu doa itu bukan tentang agama, tapi tentang mengingat apa yang menjadi inti kita, inti berada kita ketika kita berada di tengah kekacauan dunia. Oleh karena itu selamat berproses saudara, biarlah doa menjadi penguat bagi kita, menjadi segel yang menolong kita untuk terus bisa dengan pasti melangkah di dalam dan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua saudara. Amin. Saat hening bagi kita. Segala
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat janji baptisan kita, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya Bapa, seringkali kami mengandalkan diri sendiri ketika menghadapi masalah. Kurang memberi ruang bagi-Mu untuk berkarya. Ajarlah kami agar lebih tekun berdoa dan mengandalkan Engkau, lebih dari semua dan segalanya. Nyatakanlah kehendak dan rencana-Mu, baik bagi kami secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai bagian dari iman-Mu, dan sebagai bagian dari bangsa kami. Tolong kami belajar mengandalkan rencana-Mu, setia berharap kepada-Mu, dan biarlah hidup kami nyata menyatakan iman kepada-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyadari bahwa keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna. Masih banyak hal yang perlu diubah dan diperbaiki. Seringkali kami mudah lelah, cepat menyerah, bahkan putus asa. Karena itu kami mohon, kuatkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami sanggup menghadapi berbagai masalah di rumah, di pekerjaan maupun di sekolah. Tolonglah kami menjadi pribadi-pribadi yang tekun, gigih, dan setia. Yang tidak mudah goyah ketika diterpa pergumulan. Jadikanlah keluarga kami tempat di mana kasih, ketekunan, dan pengharapan selalu bertumbuh. Ya Bapa, banyak pergumulan dan kesulitan yang terjadi di dalam keluarga umat-Mu. Namun kami mau berserah pada rancangan-Mu yang mulia. Bantu kami untuk percaya akan kebaikan dan keadilan-Mu. Meski seringkali kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu merengkuh rumah kami, memberikan ketenangan di tengah sakit, tekanan pekerjaan, dan juga persoalan hidup. Kami juga mengingat Indonesia, mengingat dunia yang saat ini dipenuhi dengan permasalahan, tidak baik-baik saja dalam hidup perekonomian ataupun hidup bersama. Tuhan kiranya turut campur tangan mendatangkan kebaikan, sehingga di tengah konflik, di tengah berbagai ketidakpastian, di tengah naik turunnya kehidupan kami bersama, kami boleh senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh melihat jalan-jalan yang diperlukan bagi kami untuk bisa berproses dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, di dalam anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Umat yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita tidak jemu-jemu berdoa, biarlah kita juga setia dalam memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita melakukannya dengan sukarela dan sukacita. Seperti firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat masukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih dan karunia
Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini. Oleh rahmat-Mu kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Dan berkatilah kami dalam menggunakan segala anugerah-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memperlengkapi diri dengan baik dalam pergumulan bersama dengan Tuhan, percayalah kita akan mengalami pendewasaan iman, saudara. Oleh karena itu kita diajak untuk memperlengkapi diri dengan berdoa yang tekun, supaya relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga erat. Justru karena kita memiliki banyak keterbatasan, demikianlah kita harusnya makin bergantung kepada Tuhan dan secara dewasa siap menerima apapun yang menjadi jawaban Tuhan atas doa kita. Marilah kita berseru, ya Tuhan tiap jam aku memerlukan-Mu.
Ya Tuhan tiap-tiap penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap karya Tuhan Engkau ku perlukan, ku datang tulus dapat Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergi dan kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa meneguhkan gumul juang kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jalan hidup